pembahasan tentang finding your true calling ya. Sebelumnya kita udah bahas, tapi saya mau sedikit review. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan panggilan khusus? Ingat nggak kemarin? Panggilan khusus itu artinya panggilan lupa. Oke, panggilan khusus itu adalah panggilan untuk menjadi anak Allah. Itu panggilan khusus. Panggilan untuk mengenakan kodrat ilahi. Orang Kristen atau orang percaya yang dipercayakan kebenaran atau Injil, sebetulnya mereka ditargetkan untuk menggenapi panggilan khusus. Tapi karena banyak orang Kristen yang nggak belajar, yang nggak bergumul kebenaran secara memadai, akhirnya mereka kehilangan jati dirinya, kehilangan identitasnya. Ini yang disebut sebagai krisis gambar diri. Krisis gambar diri. Nanti kita bahas ya. Sedangkan panggilan umum berarti, kalau ada panggilan khusus berarti ada panggilan umum dong. Panggilan umum artinya apa kemarin? Panggilan menjadi manusia beragama yang baik. Jadi sebetulnya dari sini kita tahu bahwa kekristenan itu ternyata bukan agama. Kekristenan tidak cukup hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan beragama atau menjalankan kewajiban-kewajiban beragama seperti melakukan hukum dan peraturan. Meskipun dia terlibat dalam kegiatan gereja ya, menjadi aktivis. Dengan kata lain, banyak orang Kristen karena tidak belajar kebenaran secara memadai, mereka menjadi Kristen tanpa mengenakan kekristenan. Nah, ini yang bahaya sebetulnya. Menjadi Kristen tanpa mengenakan kekristenan. Udahlah jadi Kristen yang biasa aja, yang baik aja, gak usah ekstrim. Padahal mengenakan kodrat ilahi itu nggak ekstrim. Itu standarnya. Ngerti nggak maksudnya standar? Standar. Itu sebetulnya targetnya. Nggak kurang, nggak lebih. Makanya kalau kita udah dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mendengar kebenaran, tentu banyak orang pasti mengklaim ajarannya itu adalah kebenaran. Tentu pasti banyak orang yang mengklaim ini kebenaran, ini firman Tuhan. Tapi kamu bisa nilai dari buahnya. Kamu bisa lihat dari perilaku hidupnya. Jadi kalau seseorang udah dipercayakan kebenaran firman Tuhan, mendengar kebenaran seperti ini, terus dia berhenti atau dia mundur, wah sayang sekali sih. Rugi sekali. Padahal ya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya harganya memang menderita di bumi ini ya. Tapi kalau baik bukannya masuk surga Kak. Ya baik yang bagaimana dulu? Baik yang bagaimana dulu? Ukurannya apa? Tentu orang di luar Kristen ya, sekalipun dia tidak percaya Tuhan Yesus, tapi kalau perilaku hidupnya baik, dia masih bisa masuk surga. Nanti ini kita bahas pembahasan tersendiri ya. Oh berarti ada keselamatan di luar Kristus dong Kak. Keselamatan itu apa dulu? Ini kan yang jadi problem ya. Karena arti dari keselamatan itu sendiri tidak dipahami secara benar, maka akhirnya
banyak orang yang beranggapan bahwa orang di luar Kristen atau orang di luar kepercayaan agama Kristen atau yang percaya kepada Kristus pasti masuk neraka. Selamat itu apa dulu? Selamat itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Usaha Tuhan untuk mengembalikan kerancangan semula tersebut dimulai pertama-tama dari inisiatif Allah ya. Allah anak berinkarnasi menjadi manusia, kemudian ia menang taat, ia menyediakan fasilitas penebusan, Injil, Roh Kudus, pengharapan akan firman Tuhan. Tugas kita adalah ngerespon. Kita yang dipilih sama Tuhan Yesus, sekali lagi, sebetulnya kita ditargetkan untuk menggenapi panggilan khusus. Kemarin sempat ada yang tanya ya, pertanyaan Wiksi kalau nggak salah. Terus kalau bedanya apakah panggilan khusus sama kalau ada orang yang jadi apa misalnya? Kemarin bahasanya gimana sih pertanyaannya? Saya lupa. Aku juga sebenarnya agak lupa Kak, tapi kalau nggak salah tuh kayak tentang misalnya ada orang yang jadi guru. Ada orang yang jadi guru. Terus apakah misalnya jadi guru itu bisa dibilang kayak panggilan khususnya dia gitu, emang dia dirancang untuk menjadi seorang guru misalnya kayak gitu. Oke, ya. Apakah menjadi guru atau menjadi profesi lain ya, tentu sesuai dengan bidang kemampuan ya. Apakah itu bisa dikatakan panggilan khusus? Sebetulnya kita sedikit rancu atau bingung dengan kalau kita membedakan ini jadinya bingung. Bisa juga sih disebut panggilan khusus, tapi kan yang kita bahas ini yang sedang kita bahas panggilan khusus secara umum ya, atau gambar diri secara umum. Nanti kita bahas habis ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti pasti kejawab. Nah, salah satu ciri dari orang Kristen yang telah disesatkan adalah selalu memungut ayat-ayat perjanjian lama tanpa memperhatikan konteksnya. Kan ada pembawa firman Tuhan yang bicaranya perjanjian lama terus. Ada juga yang bicara perjanjian baru terus. Terus yang benar apa? Ya bukan berarti perjanjian lama nggak dibahas, sementara hanya perjanjian baru yang dibahas. Dua-duanya harus dibahas, harus diajarkan. Karena buat apa perjanjian lama dipercayakan juga kepada orang percaya, kalau nggak untuk dipelajari. Tapi standar kehidupan kita itu adalah perjanjian baru. Jangan lupa. Jadi kalau dibilang menjadi kepala bukan menjadi ekor, kamu akan terus naik dan tidak turun, itu kan bahasa-bahasa perjanjian lama ya. Ayat-ayat yang dikenakan dalam perjanjian lama. Ayat perjanjian lama yang dikenakan untuk orang percaya. Ini sebetulnya jadi rusak. Bukan berarti kita nggak belajar perjanjian lama ya. Yang disorot di sini adalah orang Kristen yang telah disesatkan adalah karena selalu memungut ayat perjanjian lama tanpa memperhatikan konteksnya. Nah, dalam hal ini kita harus membedakan pengertian firman Tuhan bagi umat perjanjian lama dan firman Tuhan bagi umat perjanjian baru. Harus diperhatikan. Umat perjanjian lama memahami firman Tuhan terkait atau berorientasi pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan kebijaksanaan untuk menjadi umat yang bermoral hukum. Ulang ya. Umat perjanjian lama memahami firman Tuhan terkait atau berorientasi pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum
dan kebijaksanaan untuk menjadi umat yang bermoral hukum. Standar kesuciannya berbeda. Standar keberkenanannya nih berbeda. Standar keberkenanan. Standar kesucian, standar keberkenanan sama aja. Targetnya beda. Kalau perjanjian lama, untuk menjadi umat yang bermoral hukum. Kebaikannya standarnya hukum. Tentu hukum Taurat ya. Sebetulnya lebih tepat dikatakan hukum Allah sih. Karena Taurat kan artinya hukum ya. Dekalog 10 perintah. 10 perintah Allah. Nah, sedangkan untuk umat perjanjian baru, apa dan bagaimana? Umat perjanjian baru berorientasi pada pengertian terhadap kebenaran untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa. Nah, ini nih bedanya. Ulang ya. Umat perjanjian baru orientasinya pada pengertian terhadap kebenaran untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa. Kalau perjanjian lama tadi apa? Menjadi umat yang bermoral hukum. Standar keberkenanannya, standar kesuciannya adalah hukum. Kalau perjanjian baru menjadi sempurna sama seperti Bapa, standarnya apa? Wah, ini nih yang susah ini. Ini bahas ini panjang lagi sebetulnya. Kalau umat perjanjian baru jadi apa? Perjanjian baru standarnya adalah Allah sendiri. The Lord is my law. Allah itu sendiri standarnya. Kita sering bahas ya, kalau yang tertulis kan gampang yang dilakukan ya. Tapi bukan gampang dalam arti gampang dilakukan. Maksudnya dalam arti kalau kita melakukan yang tertulis kan lebih gampang ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Tapi kalau perjanjian baru kan nggak tertulis. Nggak tertulis. Ini problemnya. Nah makanya kalau orang percaya, orang Kristen nggak belajar kebenaran firman Tuhan, terus dia beranggapan sudah melakukan kehendak Tuhan, padahal dia tidak pernah belajar kebenaran firman Tuhan, dia tersesat sebetulnya. Salah dia. Makanya orang Kristen nggak cukup hanya menjadi baik. Bukan itu targetnya. Kalau menjadi baik, bermoral agama itu namanya panggilan umum. Panggilan umum. Sedangkan orang Kristen ditargetkan untuk menggenapi panggilan khusus. Yaitu menjadi manusia yang bermoral Allah. Mengenakan kodrat ilahi. Ini targetnya. Atau bisa juga dikatakan hidup secara luar biasa. Dan ini standarnya. Ini standar. Jadi kalau ada yang bilang ekstrim, sebetulnya dia belum mengerti apa dan bagaimana kekristenan yang benar itu. Dengan kata lain, kekristenan itu menjadi hilang untuk zaman sekarang. Karena banyak umat Tuhan yang nggak mengerti panggilannya. Menjalani kegiatan beribadah ya sekedar menjalankan aja. Kosong. Kosong. Dia nggak ngerti untuk apa. Nangkep nggak maksud saya? Sebelum kita mengenal kebenaran kan kita juga demikian. Kita hanya datang ke gereja ya ikut kegiatan gereja. Ya dengerin khotbah. Tapi nggak ngerti untuk apa ditakdirkan atau dilahirkan menjadi Kristen. Dia nggak ngerti untuk apa. Untuk apa dia dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menjadi orang percaya. Kenapa? Karena nggak pernah belajar. Jadi sebetulnya gereja itu punya tanggung jawab
untuk mengajar jemaat atau umatnya. Gereja itu harusnya menjadi kampus jemaat. Jemaat harus digiring untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Gimana mau ngerti kalau nggak punya kegiatan belajar firman? Kalaupun ada, pembahasannya pun masih absurd. Kalau boleh jujur masih absurd. Jadi perjanjian baru standarnya adalah menjadi sempurna. Allah itu sendiri yang menjadi hukumnya. The Lord is my law. Standarnya adalah menjadi sempurna sama seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita buka deh. Ayat ini kan cukup sering juga ya, tapi nggak apa-apa kita buka. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat ini kurang jelas apa lagi coba? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kurang jelas apa ayat ini? Oke, terima kasih ayatnya. Sempurna sama seperti Bapa, sama artinya dengan serupa dengan Tuhan Yesus. Sempurna seperti Bapa sama artinya dengan serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa di situ apa ya? Serupa di situ artinya memiliki rupa atau kualitas seperti Tuhan Yesus. Kita ingat-ingat lagi Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Kata gambar bahasa Ibraninya selem. Kata rupa bahasa Ibraninya demut. Selem artinya memiliki unsur-unsur seperti yang terdapat pada diri Allah, yaitu unsur rohania atau batinia. Apa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Sedangkan kata rupa artinya kualitas atas unsur-unsur tersebut. Tapi di ayat 27 itu nggak otomatis. Ini problemnya. Nggak otomatis. Jadi kalau ada yang bilang, kok bisa ya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa padahal mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Pertanyaannya salah. Mereka belum serupa dengan Tuhan Yesus. Mereka belum memiliki kesempurnaan seperti Bapa, makanya mereka jatuh. Pada saat mencapai kesempurnaan itu belum sampai titik sempurna, mereka udah jatuh. Jadi kalau ada yang beranggapan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa padahal mereka sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu pertanyaan yang salah. Karena mereka belum sempurna. Sekali lagi, sempurna seperti Bapa itu sama artinya dengan serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa, kalau kita kaitkan dengan ayat 26, Kejadian 1 ayat 26, artinya kualitas. Demut, memiliki kualitas cara memandang. Memiliki kualitas keinginan, serta bertindak seperti Allah. Ini disebut mengenakan kodrat ilahi, mengenakan karakter ilahi, mengenakan karakternya Tuhan Yesus. Makanya manusia disebut rekan sekerja Allah. Itu sebelum jatuh ke dalam dosa loh. Predikat itu disematkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia disebut sebagai rekan sekerja Allah. Tapi setelah jatuh, bisa nggak jadi rekan sekerja Allah? Nggak bisa. Kalau dikatakan rekan sekerja Allah, berarti harus memiliki kemampuan yang paling tidak bisa mengimbangi Allah dalam hal berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku.
Jadi kalau ada yang bilang agama Kristen sama agama lainnya sama, wah ini berarti fix nggak belajar ini. Fix nggak belajar dia. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, tanya aja. Jadi kamu boleh interupsi saya di bagian manapun. Kalau nggak ada, kita lanjut. Hukum dan kebijaksanaan dalam perjanjian lama sebenarnya juga mampu kok dipahami dan dilakukan oleh manusia dari agama manapun. Ulang ya. Hukum dan kebijaksanaan dalam perjanjian lama sebenarnya juga mampu kok dipahami dan dilakukan oleh manusia dari agama manapun. Bisa dilakukan. Dan ternyata banyak ajaran agama samawi mereka yang mirip dengan ajaran agama Yahudi. Ulang ya. Dan ternyata banyak kok ajaran agama samawi. Agama samawi itu agama Yahudi, agama Kristen, dan Islam. Itu yang disebut agama samawi. Agama Abrahamik. Agama samawi itu apa? Agama samawi itu adalah agama yang mengklaim bahwa ajarannya berasal dari Allah. 1. 2. Agama samawi itu adalah agama yang mempercayai bahwa Allah itu Esa. Itu agama samawi. Ada apa aja agama samawi tadi ya? 3 ya. Yahudi, 1440 sebelum Masehi, lahir. Agama Kristen, abad 1 atau tahun 100 Masehi. Sementara abad ke-6 ke-7 baru Muslim eksis atau hadir. Abad ke-6 7 Masehi. Jadi lebih dulu agama Yahudi, Kristen, baru agama Islam atau Muslim. Jaraknya 1500 tahun Yahudi ke Kristen, 600 tahun dari Kristen ke Muslim. Kita memakai kitab perjanjian lama orang Yahudi. Kenapa? Ya karena warisan pengenalan akan Allah yang benar memang berasal dari bangsa Yahudi. Kenapa kita takut dibilang copy paste? Memang kita menggunakan perjanjian lama kok. Jadi kalau dibilang, kitabnya orang Kristen copy paste punya orang Yahudi, ya memang. Karena Mesias lahir dari bangsa Yahudi, pengenalan atau warisan pengenalan akan Allah yang benar berasal dari bangsa Yahudi. Jadi kenapa kita ragu untuk mengakui itu? Tapi ingat, perjanjian baru. Perjanjian baru di mana Allah itu baru dinyatakan melalui Tuhan Yesus Allah Anak. Allah yang saya maksud di sini adalah Allah Tritunggal. Wah, kita jadi kemana-mana ya. Tapi nggak apa-apa, ini sedikit intermezzo. Kayaknya nanti kita perlu bahas deh soal kekristenan yang hilang. Ini keren banget. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kekristenan? Dasar-dasarnya kita ribas supaya kita nggak ragu lagi. Oke, kita lanjut. Kalau dikatakan banyak ajaran agama samawi yang mirip dengan ajaran agama Yahudi, mirip di sini bukan berarti sama persis. Mirip di sini bukan berarti sama persis. Premis ini berangkat dari pernyataan saya di sebelumnya ya. Yang tadi saya katakan hukum dan kebijaksanaan dalam perjanjian lama sebenarnya juga mampu kok dipahami dan dilakukan oleh manusia dari agama manapun. Dan ternyata banyak banyak ajaran agama samawi mereka yang mirip dengan ajaran agama Yahudi. Mirip bukan berarti sama persis. Bagaimanapun ajaran Yudaisme memiliki nilai yang lebih dari agama samawi lainnya selain kekristenan. Tentu kalau mau dilihat dari segi keunggulan, ya jelas kekristenan lah. Karena Kristen itu bukan melakukan hukum dan peraturan, syariat bukan. Tapi melakukan kehendak Tuhan.
The Lord is my law. Kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melengkapi atau menyempurnakan perjanjian lama. Ingat, kitab perjanjian lama itu menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan Yesus, sebenarnya karena mereka mengharapkan Mesias itu Mesias versi mereka, bukan Mesias yang sebenarnya. Sampai hari ini mereka masih menunggu kedatangan Mesias, yang padahal udah hadir 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus hanya bisa dimengerti oleh orang yang dilahirkan oleh Allah dan tuntunan Roh Kudus. Nah, ini maksudnya apa nih? Ulang ya, pelan-pelan nih. Ajaran Tuhan Yesus hanya bisa dimengerti oleh orang yang dilahirkan oleh Allah dan tuntunan Roh Kudus. Dilahirkan oleh Allah maksudnya apa? Dilahirkan oleh Allah maksudnya lahir baru ya. Tentu menggunakan fasilitas yang Tuhan percayakan. Syarat utamanya apa? Percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang nggak punya pengakuan ini, yang dia nggak bisa diubah. Dia nggak bisa dilahirkan kembali atau lahir baru. Lahir baru tuh di Yohanes 3 ya. Waktu itu kita pernah bahas ya tentang lahir baru. Nanti kalau lupa bisa tonton lagi tuh tayangan ulangan di YouTube. Kebaikan yang dituntut untuk dilakukan oleh orang percaya adalah kebaikan atau kesempurnaan yang standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ulang ya, kebaikan yang dituntut untuk dilakukan oleh orang percaya adalah kebaikan atau kesempurnaan yang standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang percaya harus memiliki hidup keberagamaan lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, ayatnya terdapat di mana nih? Ingat nggak? Saya kasih clue-nya deh, Matius. Ayat yang mengatakan bahwa orang percaya atau orang Kristen harus memiliki hidup keberagamaan yang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ayatnya di mana? Matius 5 ayat 20. Kita buka deh. Kita buka Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, ayat ini sebetulnya mau mengatakan bahwa standar keberkenanan atau kesucian orang percaya bukan standarnya orang Farisi dan ahli Taurat. Kita harus lebih dari mereka. Gimana caranya lebih dari mereka? Caranya adalah dengan apa caranya? Ini kalau ditanya sepi ya. Malah nyanyi dong. Dengan
dengan cara mencari dan melakukan kehendak Bapa. Jelas sebetulnya. Nah, ini makanya orang Kristen harus punya kepekaan. Harus punya kepekaan. Kepekaan di sini apa maksudnya? Kepekaan di sini artinya kecerdasan roh. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan manakah yang baik, berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Jadi semakin belajar firman, bukannya semakin gampang jadi orang Kristen, tapi semakin jadi frustasi ya. Menjadi frustrasi. Aduh, kok gini amat jadi Kristen ya? Gue kira jadi Kristen gampang loh. Gue kira selama ini gue udah berkenan loh. Gue kira selama ini gue udah jadi yang the best di hadapan Tuhan. Padahal mah belum apa-apa. Belum apa-apa. Stres juga ngajak orang buat berubah. Kita sendiri aja susah buat berubah. Sampai rasanya, aduh Tuhan, mungkin gak ya bisa mencapai kodrat ilahi? Saya sering bertanya seperti itu. Mungkin gak Tuhan? Udah disuruh jadi man of God, mengenakan kodrat ilahi, kita juga diminta untuk menggarami. Artinya kita ngajak orang lain juga untuk berjuang sama-sama. Susah bukan berarti nggak bisa ya. Masalah sempurna nggak sempurna itu urusan belakangan. Nanti kalau gue nggak sempurna gimana kak? Kalau nggak sempurna gimana kak? Tenang. Itu bukan urusan kita, itu urusan belakangan. Sempurna nggak sempurna itu urusan belakangan. Tugas kita adalah merespon anugerah yang Tuhan kasih dan kita memaksimalkan segenap potensi yang Tuhan kasih. Nah, itu yang tadi terkait pertanyaan Wiksi tadi. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kalau kita nggak ada masalah kalau kita nggak menggenapi, bahasanya gimana ya? Nggak ada masalah kalau cita-cita kita itu nggak kesampaian. Misalnya kita pengen jadi guru tadi ya. Ada yang pengen jadi penyanyi. Ini kan sesuai bidang dan kemampuan kita ya. Terus nggak tercapai. Nggak ada masalah di situ. Tapi yang jadi masalah adalah ketika panggilan khusus ini kita nggak mengerti. Atau bahkan kita udah mengerti tapi kita nggak berusaha atau nggak berjuang melakukannya. Ini fatal. Orang percaya dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua panggilan. Kita bisa menemukan ada dua panggilan. Yang pertama adalah panggilan umum. Panggilan umum yaitu menjadi manusia beragama yang baik. Jelas ini. Ini bukan target orang Kristen. Karena sejatinya Kristen itu bukan agama, tapi jalan hidup. Jalan hidup yang mencari dan melakukan maunya Bapa. Kalau agama jelas orientasinya hukum, peraturan, syariat. Tapi kalau kekristenan orientasinya adalah melakukan kehendak Bapa. Kemudian yang kedua adalah panggilan khusus, yaitu panggilan untuk menjadi umat pilihan yang memiliki keadaan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Ulang ya. Dan yang kedua adalah panggilan khusus, yaitu panggilan untuk menjadi umat pilihan yang memiliki keadaan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi nanti kita akan dihakimi menurut keserupaan, bukan menurut perbuatan. Kalau orang di luar Kristen akan dihakimi menurut perbuatan. Kalau orang Kristen akan dihakimi menurut keserupaan. Bisa beda nggak nih?
menurut perbuatan dan keserupaan. Kalau menurut keserupaan, udah mirip belum kayak Tuhan Yesus? Kalau menurut perbuatan, ya kebaikan yang dia lakukan. Tentu kebaikan yang dilakukan orang di luar Kristen kualitasnya berbeda ya dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang percaya. Nanti kalau kita udah sampai pembahasan Kristen bukan agama, dalam pembahasan yang lebih luas kekristenan yang hilang, kita baru mengerti sebetulnya apa sih bedanya Kristen dengan agama lain. Tapi seharusnya kalau teman-teman ngikutin dari awal ya, tema-tema tentang kodrat ilahi yang kita bahas, yang sering kita bahas, harusnya udah jelas ya. Harusnya. Oke, kita lanjut. Agar dapat menikmati kehidupan yang indah sebagai manusia, seseorang harus melakukan hukum Tuhan. Agar dapat menikmati kehidupan yang indah sebagai manusia, seseorang harus melakukan hukum Tuhan. Tetapi untuk menjadi umat Allah, seseorang harus mengenakan Injil, yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bisa bedain nggak ya? Melakukan Injil dengan melakukan hukum Tuhan. Injil itu kan cara hidupnya Tuhan Yesus. Cara hidupnya itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang Tuhan Yesus ajarkan itulah yang Yesus lakukan. Injil artinya cara hidup Tuhan Yesus. Orang percaya tidak cukup hanya memposisikan diri pada panggilan umum. Tadi kita udah bahas ya, panggilan umum artinya adalah menjadi manusia beragama yang baik. Itu panggilan umum. Sekali lagi, ini sebetulnya poin pentingnya nih. Orang percaya tidak cukup memposisikan diri pada panggilan umum, tetapi harus masuk panggilan khusus, yaitu sempurna sama seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita udah tahu kebenaran ini, seharusnya kita semakin berjuang ya. Semakin berjuang. Bahwa target kita selama di bumi ini bukan menjadi manusia yang bermoral baik, tapi adalah menjadi manusia yang sempurna. Nanti, ini sempurna ini ada pembahasan tersendiri lagi. Apa sih yang dimaksud dengan sempurna? Yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 48. Nanti kita bahas. Pokoknya tema-tema soal kodrat ilahi sempurna, kekristenan kita akan bahas nanti ke depan. Tentu selang-seling sama tematik ya. Supaya kita nggak pegel juga. Untuk itu setiap orang percaya harus sungguh-sungguh berjuang menjadi manusia yang sempurna seperti Bapa. Hal ini harus dipandang sebagai keharusan. Tuhan Yesus sebetulnya hanya menyediakan satu paket. Hanya menyediakan satu paket. Apa tuh? Yaitu kembali kepada rancangan semula. Sempurna sama seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini buat yang baru ngikutin mungkin agak sedikit bingung. Apa sih maksudnya? Tapi nggak apa-apa, teman-teman ikutin aja ya. Nanti lama-lama teman-teman bisa ngikutin pola pembahasan ini. Karena ada juga yang, kayaknya gue nggak sanggup ngikutin pembahasan Komsel, kayak terlalu susah. Terlalu susah karena nggak ngikutin dari awal. Tapi kan kita selalu nge-review ya. Saya juga selalu ngulang. Supaya teman-teman yang ketinggalan bisa ngikutin polanya, pola pembahasan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus hanya menyediakan satu paket, yaitu kembali kepada rancangan semula. Inilah yang disebut keselamatan. Orang yang belum dikembalikan ke rancangan semula, dia belum selamat. Jadi keselamatan dalam Tuhan Yesus bukan diizinkannya seseorang masuk ke dalam
dunia yang baru ya, atau langit baru, bumi baru. Tapi bagaimana keadaannya diubah, karakternya diubah. Kalau definisi keselamatan agama-agama pada umumnya kan masuk surga ya, atau terhindarnya seseorang dari api neraka. Tapi kekristenan bukan itu definisi keselamatannya. Definisi keselamatannya adalah dikembalikan ke rancangan semula. Sempurna sama seperti Bapa, atau serupa dengan Tuhan Yesus, atau mengenakan kodrat ilahi. Kalau seseorang tunduk kepada otoritas Tuhan Yesus, maka ia harus berjuang mewujudkan hal ini. Poinnya adalah yang tadi, orang percaya tidak cukup memposisikan diri pada panggilan umum, tetapi harus masuk panggilan khusus, yaitu sempurna sama seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya Wiksi terkait soal panggilan khusus ya. Disebut panggilan khusus sebetulnya bisa juga, tapi lebih tepat disebut sebagai keadaan khusus. Gini, kita buka dulu deh Roma 3 ayat 23. Kita berangkat dari kejatuhan. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, Lis. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya manusia itu ditargetkan memiliki gambar dan rupa seperti Allah. Kejadian 1 ayat 26. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan pikiran perasaan Allah. Manusia kehilangan identitasnya di dalam Allah. Kata kehilangan di situ sebetulnya teks aslinya lebih tepat diartikan sebagai kekurangan ya, bukan kehilangan. Jadi karena manusia berbuat dosa, manusia kekurangan pikiran perasaan Allah. Manusia nggak ngerti maunya Allah, maksudnya itu. Oke, ayatnya cukup. Nah, inilah yang disebut sebagai krisis gambar diri. Krisis gambar diri artinya kegagalan seseorang dalam mengenal siapa dirinya, sehingga tidak mengerti bagaimana seharusnya menempatkan diri di hadapan Tuhan dan di tengah kehidupan di antara sesama dan alam ciptaan Allah. Manusia mengalami krisis gambar diri, yaitu kegagalan seseorang mengenal siapa dirinya dan kegagalan seseorang menempatkan dirinya di hadapan Tuhan dan sesama serta alam ciptaan. Nah, ini yang buat manusia sebetulnya kehilangan identitas. Ini yang disebut sebagai kehilangan identitas. Misalnya ya, oke deh, HP deh. HP ini kan diciptakan buat berkomunikasi ya. Bisa nggak buat misalnya kalau HP sekarang buat main game oke aja ya. Oke, pakai contoh lain deh. Pulpen. Pulpen diciptain buat apa? Nulis. Kita ganti contohnya. Bisa nggak dipakai buat ganjel jendela? Bisa. Tapi untuk itu nggak? Bukan untuk itu diciptakan. Dengan kata lain, pulpen itu tidak menemukan tujuannya. Tidak menemukan identitasnya. Siapa dirinya dan untuk apa dia diciptakan. Nah, inilah yang terjadi pada manusia. Tadi kita udah baca ya Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya
Akhirnya apa? Manusia bukan mewarisi gambar dan rupa Allah lagi. Kita buka deh Kejadian 5 ayat 7. Kejadian 5 ayat 7 apa ayat 3 saya lupa. Coba buka ayat 7 dulu deh. Ayat 3 berarti. Oke, tolong dibaca. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Iya. Kejadian 5 ini konteksnya adalah manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3. Kejadian 3 itu perikopnya tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 5 dengan kata lain, ini konteksnya udah jatuh ke dalam dosa ya. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi Kejadian 5 ayat 3 karena manusia udah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya manusia mewarisi gambar dan rupa siapa? Adam. Manusia mewarisi gambar dan rupa Adam, bukan gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, manusia memiliki kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak bebas seperti siapa? Seperti Adam. Oke, cukup ayatnya. Jadi terkait pertanyaan itu apa kaitannya? Apa kaitannya? Kalau gambar diri tadi kan pengertiannya apa? Oh, kita belum bahas ya. Gambar diri artinya adalah apa? Gambar diri. Gambar diri adalah pemahaman seseorang, dicatat deh, di notes deh. Di notes, bisa nggak? Gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. Nah, saya ulang ya. Gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. Ini pengertian gambar diri. Di bawahnya, krisis gambar diri. Krisis gambar diri artinya adalah manusia telah gagal mengenal siapa dirinya, sehingga tidak mengerti bagaimana seharusnya menempatkan diri di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah kehidupan di antara sesama dan alam ciptaan Allah. Krisis gambar diri ini sebetulnya melahirkan krisis kehidupan lainnya. Krisis gambar diri melahirkan berbagai krisis kehidupan lainnya. Yaitu merusak hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, merusak kehidupannya sendiri, dan menghancurkan alam yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, kita kembali ke gambar diri dulu ya. Harusnya itu manusia
menemukan gambar dirinya, atau dengan kata lain, menemukan siapa dan bagaimana dirinya menurut Tuhan. Tapi karena manusia gagal menemukan gambar dirinya di hadapan Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Tadi Kejadian 3 dan Roma 3 ayat 23. Kejatuhan ini sebetulnya yang disebut sebagai krisis gambar diri ya. Manusia gagal mengenal siapa dirinya. Sehingga tidak mengerti bagaimana seharusnya menempatkan diri di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah kehidupan di antara sesama dan alam ciptaan Tuhan. Dan krisis gambar diri ini melahirkan berbagai krisis kehidupan lainnya. Salah satunya tadi pertanyaan Wiksi. Di bawahnya deh kita bahas tentang gambar diri itu sebetulnya ada dua jenisnya. Yang pertama adalah gambar diri secara umum. Yang kedua adalah gambar diri secara khusus. Nah, penjelasannya ya, singkatnya ya. Gambar diri secara umum artinya adalah gambar diri yang mengacu atau menunjuk kepada manusia yang dikehendaki Allah. Dalam hal ini, Tuhan Yesus sebagai teladannya. Itu ayatnya ada di Filipi 2 ayat 4-7. Nah, gambar diri secara umum ini itu sama dengan panggilan khusus artinya. Sama dengan panggilan khusus. Jadi karena manusia jatuh ke dalam dosa, manusia nggak ngerti maunya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus perlu berinkarnasi. Oke, waktunya udah habis lagi. Kita selesaiin pembahasan gambar diri secara khusus dulu ya. Oke, gambar diri secara khusus adalah keberadaan yang unik dalam kurung tidak ada duanya pada masing-masing orang sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke. Kalau jadi guru atau penyanyi itu bisa diartikan sebagai panggilan khusus nggak? Sebetulnya panggilan khusus itu sama artinya dengan gambar diri secara umum. Yaitu bagaimana manusia, namanya juga umum. Kalau dikatakan umum berarti untuk semua manusia. Ulang ya, kalau dikatakan gambar diri secara umum berarti artinya semua manusia ini punya target yang sama. Apa tuh? Bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah. Ini sama artinya dengan panggilan khusus. Ulang sekali lagi. Gambar diri secara umum itu artinya kita semua ini punya target yang sama. Yaitu menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Nah, kalau gambar diri secara khusus, artinya kan keberadaan yang unik ya. Tidak ada duanya. Yang masing-masing orang beda. Lisa bisa nyanyi, Wiksi misalnya jago nulis, Riri misalnya jago manage sesuatu. Kan masing-masing orang diciptakan Tuhan dengan keberadaan yang unik ya. Nah ini yang disebut sebagai gambar diri secara khusus. Kenapa saya dilahirkan sebagai orang Chinese? Kenapa saya nggak dilahirkan sebagai orang Ambon? Kenapa saya tinggal di Priuk? Kenapa saya nggak tinggal di Gading? Kenapa saya tinggal di Cijantung? Kenapa saya nggak tinggal di Bekasi? Nah ini kan gambar diri secara khusus. Masing-masing orang itu punya keadaan yang khas, unik, dan berbeda. Ini tuh perlu ditemukan. Tapi yang mayor sekali lagi adalah gambar diri secara umum target kita. Yang artinya sama dengan panggilan khusus.
saya yakin 100% kalau orang menemukan siapa dirinya di hadapan Tuhan dalam arti gambaran umum, dia pasti kok menemukan atau menggenapi gambar dirinya secara khusus. Ulang nih ya. Ulang. Ini jawaban atas pertanyaan Wiksi tadi. Orang yang menemukan panggilan khususnya dalam kurung gambar diri secara umum, pasti dia menggenapi gambaran diri secara khusus. Masing-masing kita diciptakan dengan keadaan yang unik, khas, dan berbeda. Punya kemampuan yang berbeda, karunia yang berbeda. Temukan. Tapi masalahnya kita nggak bisa masuk ke wilayah gambaran diri secara khusus kalau kita tidak menemukan gambaran diri secara umum. Nangkep nggak nih maksud saya? Kita nggak bisa menemukan gambaran diri secara khusus kalau kita nggak menemukan gambaran diri secara umum yang benar. Ini bukan bicara soal kesesuaian bakat kita, terus kita bisa mencapai hal tersebut, misalnya menjadi sesuai dengan apa yang kita impikan. Tapi ini bicara soal apakah bakat yang Tuhan kasih ini menggenapi rencana Tuhan. Ini gambaran diri secara khusus. Oke, nanti kita mungkin akan bahas juga tentang gambar diri supaya ini menjadi semakin jelas. Tapi sampai sini dulu deh. Jelas dulu nggak nih? Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Ada pertanyaan? Kita tutup dengan nyanyi baru kita berdoa.